sampai batu. Ini pengamatan, habis pengamatan di Baruh tadi Pak? Ini sudah di Baruh Pak tadi? Iya sudah di Baruh. Pengamatan. Habis pengamatan langsung beli ke rumah. Kehujanan. Ya kehujanan, ini hendak presentasi depan hari. Iya, rencana hari ini. presentasi. Ya. Ya. Jadi kawan-kawan tadi pengamatan di lapangan atau di sawah dulu, Baruh. Presentasinya di rumah Pak Ketua. Nah, ini lagi diskusi. Kada tingginya kada. Sama nomor 2. Wah, apa ini? Pisang keju kah? Pisang keju. Nah. Ini pisang keju lok batu kah? Mau impor kah? Sama jadi. Pisang keju lok batu kah? Pisang keju impor kah? Halo, dari luar. Mas, yang baru ini toh? Yang baru. Tanda tangannya yang baru ini. Ya, yang kosong tuh. Yang kosong dulu. Yang ini nanti Angkut siapa nomor 1, nomor 2? Mana buku anu semalam? Ini lihat ya urutannya. Yang mana? nomor 2. Nah, buku orang. Kalau nomor 2 Asriyadi. Kalau pop nomor 3 Lamide. Kalau pop nomor 4 Suramto. 5. Nomor 5 Aspi. Pak Aspi. Jumlah anak-anak Pak itu. Jadi anaknya sama jumlah penyakitnya seperti misalnya bereng berapa, yang laba-laba berapa, kayak gitu alaminya ketinggian berapa. Jadi untuk semua kelompok biar bisa menjelaskan ke yang lain-lainnya. Nah, untuk kelanjutan. Memang sudah kalau ya pengamatan tadi mana di lapangan tadi. Jadi kita malah kita akan 10 rumpun aja yang dia mati. Tanamannya cukup 1 aja Pak. Ini pian gambar tanaman 1 kalau. Nah yang pian temukan tadi di sawah tadi apa? Di gambar juga misalnya ketemu wereng, gambar wereng. Misal ketemu telur keong mas, gambar dia lain-lain. Sesuai warna. Kalau Kalau keong mas tadi kalau di batang ambilnya kada ada Bang, cuma di turusnya. nah yang ada di turusnya. Makanannya Pak. Kuning. Warnanya pink. Kuning apa? Bang, Abang Anom. Nah, amun di batang ada cuma di turusnya. misalkan perumahan di situ banyak rumput misalkan kan tindakan yang harus dilakukan misalkan apa kan misal penyiangan apa gitu sampai Ada taruh sudah. Itu 12. Enggak seorang guna sing matane awas ngono.
Nah, ini tegan menggambar anunya nah. Anu bentuk Menggambar hamanya nih yang gana-gana bagusnya diganal kayak ini nah. Nah, mantap nih gambarnya nih. Harapannya. Oh iya kan Proses menggambar namakan agro ekosistemnya. Nah, ini benihnya kayak ini nah. Kalau ada umpan kaki, kata ikut tuh Pak. Kalau ada umpan kaki, biar posisi Kelompok 1 varietas Impari 42. Jumlah anakan minggu ke-4 ada 17. Tinggi tanaman 91 cm. Umur tanaman 52 hari. Kemudian ditemukan ketika melakukan penelitian ditemukan hama. Yang pertama ada ulat. Ada 3 ulat yang ditemukan. Kemudian telur keong emas. Ada 1. Ini bisa dilihat gambarnya lah. Andaknya di mana bisa dilihat. Yang ada melihat paraki. Kemudian ada kupu-kupu penggerek yang bakal menjadi ulat nantinya. Ada 1 ditemukan. Kemudian ada wereng coklat, ada 3 ditemukan ketika penelitian tadi. Kemudian wereng putih 1, lalat daun 1. Kemudian di dalam penelitian lagi ditemukan lagi musuh alami dari si hama. Pertama laba-laba ada 1, ada kunang-kunang 1. Nah, ada yang ditanyakan. Wereng coklat di bawah, laba-laba ada di daun, ulat di daun, lalat daun di daun. Dah, selesai. Ada lagi yang tekan-tekan. Selanjutnya kelompok Tuh. 2 dipersilakan. Param dilepis 10 pohon dong tadi. 10 rampon dong. Nah, dalam 10 rampon tuh bila sarampon haja nang kana kadeno kan Bapak jual jika anu tuh masih di bawah ambang Bawah aja ambang. nama kita. Nah, yang tadi. Nah, jadi bila sudah lebih dari 10%, bila 2 kayu sudah nang kana berarti perlu tindakan gitu nah. Nah, perlu tindakan tuh kayak apa? Pakai nang apa? Kimia kah? Pakai kimia kah pakai nang alami kah kata manunya. Itu aja tambahan lako kata aja. Nah, ulun mah nyampaikan hasil penelitian yang dilakukan nang ke-3 hitungannya sudah. Minggu pertama, kedua, ini yang ketiga. Jadi hasilnya hari ini yang ditemukan ada ulat coklat 1, ada ulat lipat daun ada 1, betang putus ada 3, daun bintik Coklat. ada 4 di sini yang ditemukan. Daun putus ada 7. Nah, kalau hamanya kupu-kupu lawan apa ini? Belalang, capung,
laba-laba sama telur kiong. Ini ulat coklat ini kan di daun maknanya, sama ulat lipat daun ini daun juan. Cuma yang ini batang putus ini di batang, di dalam lah, di para punggungnya ke atas sedikit putus kan kuning, jadi dicabut pagat dalamnya. Kayak penggerek gitu lah. Direk lah. Kalau ini yang daun bintik ini yang di daun, ada kan bintik-bintik yang kering tuh, hanyut-hanyut. Penyakit biasanya. Penyakit ini. Nah kalau yang ini putus daun ini kira-kira boleh lah aja bang, daunnya segar, kada ada rusak, cuma Oh, memang paget lah. pagat-pagat anunya, ujung-ujungnya. Nah, jadi masalah anakannya ada di sini juga. Ada yang 22, ada yang 23, ada yang 33, yang paling tinggi 37 ada anakannya. Umur tanaman 28 hari. Tinggi tanaman ini kadang pakai titik, pakai inci, nah 70 inci. Aku pakai melihat umurnya halus, jadi kami pakai yang yang Inci. Kalau ketinggian banyu 3 cm tadi. Inti ya dikit ya. Keadaan cuaca hujan ringan hari ini. Hujan ringan. Marintik. Marintik wah. Varietasnya tanaman Impari 8. Tarin 8. Wiringnya kan ada kelihatan ada hujan-hujan. Cuma yang kelihatannya yang gana-gana banyak lawan yang mati ini tadi, yang dicabut lawan bintik ini. Yang ini yang kelihatan. Kalau bulatnya ada kelihatan. Bintik-bintik. Ini, dua ini yang parah. Hitungannya kalau yang lain ini masih tenyaman lah, ada anunya. Orangnya lah kelihatan. Penyakit bang. Nah, kalau Kelompok 3, varietas Umanu Impari 8, umur 28 hari. Sama kalau gini Yang dia. ditemukan satu wereng coklat 3, wereng hijau 1, ulat kayak 1, musuh alami laba-laba 2. Jumlah anakan 13 hari. miring. Ngaran siapa ngaran? Ngaran. Nama? Nama saya Pak. Lamidi itu kah? Siapa lain? Nama saya Ali Pak. Nah, ya Ali. Nah, itu Pak. Supaya tahu aja Pak. Takut nggak? Kadoan ibu takut tuh lahannya itu. Lihat lahannya, kadoannya aku tahu. Masih penelitian pertama begini, benih itu masih aman lagi dia. Ya, pupuknya belum. Pupuk aja belum. Genom. Ya, selesai. Pupuk Kadang pun anu tadi bawahnya mengikuti yang pada huruf. Ya, sama itu. Enak tadi kan nyampaikan pas yang kelompok ini kan yang buat Sama aja Jadi dari kelompok yang 3 itu aja. Untuk selanjutnya kami persilahkan kelompok Kami mewakili dari kelompok 4 untuk menjelaskan penelitian hama yang ada pada tanaman benih kita. Di situ kita temukan hama. Hama di situ ada kupu-kupu coklat. Nah, kacamata dia melihat. Kupu-kupu coklat nih biasanya jadi ulat apa Pak? Jadi kalau kemudian ulat penggulung daun ditemukan 3
3 ekor. Para 5 ada 3 ada. Kemudian musuh alami ada kunang-kunang dan laba-laba. Kalau anu tulisannya, Kemudian ada ditemukan yang nomor 6. Ini modelnya mati, Pak. Yang modelnya mati. Misalnya, Mati sampai ke bawah hitungannya mati kan. Kira-kira jamur, kena jamur ini. Jamur. Pangkalnya lah, Pak. Makanya buruk di bawahnya buruk. Sok ekar gitu. Faktanya itu daunnya itu bulat. Anu kada terbuka tuh nah daunnya. Bulat, bergulung. Karena kering-kering sampai ke bawah. Kalau yang biasa kan Ini bisa dalam serampun ini bisa 2/3 ada terkena ini, Pak. Sedangkan korban ini udah 48 hari. Nah, jumlah matanya 20 batang, tingginya 78 cm. Bisa saya sampaikan, mungkin ada pertanyaan dari Ya. rekan-rekan. Supaya ya ditanyakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kelompok 5 ini melaporkan pengamatan pada hari ini. Kelompok kami umur tanaman kelompok 5 yaitu 21 hari, varietasnya IR 42. Banyaknya anakan rata-rata 19 anakan. Rata-rata. 19 Tinggi rata-rata. tanaman rata-rata 80 cm. Hama nangka Ditemukan. ditemukan di lahan pada pengamatan hari ini yaitu wereng hijau di 1 rumpun pengamatan, wereng coklat di 9 rumpun pengamatan. Ini banyak menentukan warna hijau nih. Musuh alaminya terdapat laba-laba di rumpun pengamatan itu 2 ekor, kembang titik di Domingus 1 ekor. Wiring coklat ini blastnya penyakitnya ada blast dan lipat daun itu masuk penyakit kak saya. Mama itu. Hama juga lipat daun juga ada juga hamanya. Lawan penyakitnya ada blast. Kirinya ada bintik segi belah ketupat. Ketinggian air pada hari ini 10 cm. Lumayan deh. Tadi ada yang 3 aja, Pak. Dalam. Ada hama juga telur keong diturus di rumpun pengamatan. Rencana tindak lanjutnya ada rumput, gulma dikendalikan dengan herbisida secara bijaksana. Sarannya, wereng coklat disarankan dikendalikan dengan pestisida nabati. Ada pelipat daun tadi dengan nabati juga. Belas telur keong dikendalikan dengan manual. Nah, mungkin itu saja pengamatan kami hari ini. Terima kasih. Ayo bertakon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya wereng batang coklat ini malah ada 2 macam. Pertama bersayap. Nah, Kada tahu sayap halar, Pak. yang kedua tidak bersayap. Oh, kada tahu. Halar. Nah, jadi siklus hidup dari wereng batang coklat ini singkat, Pak. 30 hari aja, Pak. Yang pertama telur. Nah, telur 4 sampai 7 hari. 7 hari. Karena jadi nimpa atau wereng muda.
beraninya nah. Jadi wiring mudanya ini sekitar 12 hari juga Pak. Ini nimpa namanya Pak. Kalau wiring anehnya. Nanti yang dewasanya 12 hari juga. Yang bersayap. 12 hari. Dewasa 12 hari juga lah. Jadi satu siklus hidup wiring betan coklat ini 1 bulan. kurang lebih sebulan. Jadi kemampuan wiring betan coklat ini Pak lah, dia bertelur sangat tinggi Pak. Satu indukan dewasa itu bertelur 300 butir. 300 butir telur Pak. Satu individu dewasa betina. Dalam satu musim tanam biasanya 3 sampai 4 generasi Pak anunya. Wiring betan coklatnya. Ini anggap generasi 1 Pak lah. Umur generasi 1. Generasi kedua dia bertelur kan 300. 300 tadi kali 300 Pak. Jadi 90.000 Pak. 90.000. Ini generasi kedua Pak lagi. Ini satu apa ya anunya? Satu yang dewasa tadi, yang tiga. Ini generasi ketiga sekitar 30.000 berikutnya kali 300 lagi. Berapa ini? 27 kan? 27 juta kan? 7 juta. Nah, bisa dibayangkan aja satu aja Pak bisa menghasilkan 27 juta. Bayangkan 1 minggu aja kita kalau sudah nih bisa hangit sudah homan kita. Kalau kita ada di apa namanya? Dikendalikan nggih. Terus ada musuh alami Pak lah. Musuh alam ini ada dari kelompok predator Pak. Predator itu dia memakan atau memangsa. Kira-kira contohnya apa Pak? Patak bisa patak. Ya, kodok Pak. Bioperia. Dekal di berangnya ini. Sama Metarisium Pak. Kira-kira suah aja mana? Ini lah contohnya. Ini di dalamnya tergantung kita Pak. Bioperia Besiana lawan Metarisiumnya. Coba kerjain serangga. Punya yang bisa di bawah melihat ada kayak ada dari parasitoid telur. Daripada sudah di hamparan luas, rasanya sulit untuk mengendalikan. Kalau di Semayan mungkin ada sawat berapa lah? Jadi caranya malah untuk menanukan parasitoid telur tadi. Itu namanya bumbung konservasi Pak. Paring sih. Kita mati di persemayan tadi. Apabila kita menemukan telur, ini yang diambil telurnya, malah. Jadi telur pengiring batang itu daun-daunnya dimasukkan ke dalam sini nah. Masukkan ke dalam sini. Sama yang tadi kan tinggal lagi nanti diberi oli bekas atau lem, bisa jual lem tikus. Di luarnya. Caranya bukan diisi uli kayak apa lah, bukan di dalam. Ya diolesi aja. Di pinggirnya sini atau di lem tikus kan. Kan itu biasanya kalau bisa pian amati lah
untuk memperhatikan ambil telur bikin batang yang si nih apa namanya isu besar kira-kira berapa hari kan hanya menetas kira-kira 7 hari sudah menetas saya anunya isu besar tadi ya ini nih diambil kan di sini nah anunya kalau lawan daun-daunnya tadi Pak rupanya yang rupanya kada semua jadi larva Pak ya kada semua menjadi ulat gitu nah kan larva ulat ada yang namanya parasitoid telur Pak ya yang kita jaga itu adalah parasitoid kelompok telur tadi dibiarkan keluar kalau yang ulat tadi kan diberi lem tadi mati kan. ini akan keluar melihat cahaya otomatis akan lengket di luar gitu nah Sedikit. matinya. Menimbulkan ulat batang itu kan itu asalnya dari apa namanya? Dari ulat penggulung daun kah? nah ini Pak Asal mulanya ada. nggih kupu-kupunya lah maksudnya Iya. kupu-kupunya tuh kayak apa gambarnya kupu-kupunya kayak pesawat ya aja lah coklat putih. Nah, putih mati. panjang namanya kadang ada yang Kayak begini amunnya nih piring benarnya banyak dalam di rumpun-rumpun benar itu ada talus nah kaliwat ya itu perlunya sebenarnya nama kita gimana Pak Wereng. Ada lagi ya? ada bilangnya walaupun kada di terus pengamatan namanya ada hal-hal yang kada tahu namun tahu bawa atau dipotong yang kita bawa ke forum kayak gini lalu kita konsultasikan Iya. artinya jangan semata di terus pengamatan aja tapi Bawa contohnya. Yang itu yang lain Pak. Was dari Pak. Sekali ada lagi kita tutup sampai di sini acara hari ini. Untuk acara selanjutnya di Rabu depan seperti biasa pengamatan. Kalau memang ada perubahan dari tamu yang akan datang kita lain lagi kisahnya. Jadi Ya. untuk hari ini kita tutup di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.